Oh, sudah masuk, sudah masuk. Oke, kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan saja. Kalau kita memakai yang untuk gording tadi. Kalau di tab saya di memang tidak nampak, memang kurang dari tab mungkin versi ini pun memang seperti itu ya, tidak menunjukkan yang warna hijau yang mana, yang lebih mendetail gitu. Yang warna hijau yang mana, yang warna kuning yang mana, yang warna merah jambu yang mana. Itu hanya ada di baja mungkin untuk versi ini. Saya tengok juga sama yang lainnya, kalau itu 18.1, kalau yang di botolnya juga hanya mengeluarkan merah jambu saja misalnya. Tidak tahu mungkin itu karena pengaruh bajakan juga, tidak asli. Intinya pokoknya kalau di beton karena tidak nampak seperti itu. Nah, bisa juga patokannya itu verified all member passes. Intinya kalau di beton jangan sampai merah, karena kalau merah bisa, dia bisa merah. Dia bisa merah betonnya, tapi jangan sampai merah. Biasanya merah jambu sih kebanyakan. Nah, kita coba. Oh, nanti kita coba juga kalau mau, kalau sempat, dia bisa merah atau enggak, atau semuanya ternyata programnya salah, dia buat semua merah jambu. Mungkin itu di pikiran kalian ya. Pertama dulu kita cek dulu yang codingnya tadi, supaya kalian jangan salah kaprah menggunakan si code from. Coding, kita modify. Semua kita samakan. Material sama, semua dimensi sama. Tapi kita coba pakai yang code from. Coba tahu bilang code from C. Setnya C. Tadi 150 dimensi yang sama ya. Kalau kita menggunakan steel channel biasa tadi, sudah kita tengok bersama tadi aman. Sebentar ya, kita coba dulu ini. Sepuluh, 6. Nah, menggunakan code form. Bentuknya memang agak beda ya, tapi sama-sama aja. Oke. Sekarang saya menjelaskan nanti yang maksud di form shape. Kita running dulu.
Kita running dulu. Kita cek lagi bacanya. Nah, perhatikan cordingnya kan. Tadi padahal biru semua ya. Sekarang merah semua. Itu akibatnya kalau kita menggunakan, walaupun kita hanya embel-embel meminjam, tipenya itu sudah berbeda yang conform dengan steel channel. Jadi untuk cording, kalian di tab sini harus tetap menggunakan si steel channel tadi, oke? Hanya sekedar sharing saja. Perhatikan merah semua. Beda halnya kalau kita menggunakan steel channel tadi. Nah, maksudnya di from shape itu tadi kan sudah dijelaskan, sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan. Itu untuk memunculkan banyak salah. Pertama itu kita bisa menengok mode dari situ, bisa menengok case juga, sama dengan yang di sini saja. Ada case, ada combo, ada mode. Seringan kita menggunakan supaya mau menengok visual modenya. Misalnya mode 1, mode 2, mode 3. Kita mau tengok visualnya. Kita just mode 1, apply. Nah, kita bisa menengok bagaimana visualisasinya. Go to the start animation. Nah, sebenarnya bukan hanya itu saja, ada untuk case-nya kita mau tengok case-nya seperti apa, misalnya di beban mati case-nya seperti apa, kalau combo case-nya seperti apa. Karena kan perlu kita melihat mode 1 itu apakah dominan translasi atau tidak. Bisa menengok combo juga pengaruh. Misalnya kita mau menengok combo yang paling terbesar, yang paling maksimum, HRV. Pengaruhnya bisa juga cash. Misalnya beban hidup, case-nya seperti apa. Hanya sebagai untuk melihat-lihat pengaruh dari perilaku struktur saja sebenarnya. Lebih jelasnya pasti kita menengok tabelnya untuk deform shape. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, tidak bisa. Tidak bisa kalau mau melihat bagian lemah ya mencek kapasitas tadi. Kalau masalah ekonomis kan sudah agak berbeda lagi ya. Menengok ekonomis ya seperti tadi, apakah ini yang paling, misalnya dimensinya paling kecil tapi tetap aman, nah seperti itu maksudnya ekonomis. Intinya tetap aman, tapi mungkin 300 kali 600 masih aman, tapi mungkin kalau kita perkuat lagi misalnya 350 kali 700 pasti lebih aman tapi lebih mahal kan. Nah itu terletak kan bisa kita pilih gitu. Kita mau pakai yang dua-duanya sama-sama aman, tapi untuk misalnya mau lebih ekonomis misalnya kita pakai 300-600. Itu kembali ke harga juga ya. Tapi kalau mau melihat bagian-bagian yang lemah, ya yang dicek analisis tadi, yang dianalisis, kemudian renalisis.
atau lebih tepatnya di desain sebenarnya, desain concrete frame design. Kemudian kita start cek, kayak yang seperti biasa kita lakukan. Coba ya kita tengok, kita ganti misalnya ini balok utamanya ini 350 kali 700 kalau tidak salah. Coba kita pakai yang 300 kali 600. Ini ya. Oh ya ini. Baloknya 350. Ini sudah di sini 35 kali 70. Coba kita ganti. Seingat saya kemarin tuh opsi awalnya 30 kali 60 tetapi kurang aman. Baik, apalagi yang di ujung-ujungnya. Coba kita ini ya 35 kali 71 yang B4. Oke, kita ganti 300 kali 600. Oke. Oh iya, apanya juga kita ganti saja keterangannya. 30 kali 60 cm. Ya, yang tadi kita kembali ganti saja ke steel channel. Jadi usahakan jangan memakai cord form, pakai steel channel biasa saja. Steel channel 150 kali 75, 150 kali 75 kali 10, 6. Kita mau coba cek kalau misalnya dia pakai 3. Nah, sudah berganti ya. Jadi sekarang pakai 300 kali 600. Coba kita run. Nah, coba langsung kita cek betonnya. Oh, masih belum selesai. Coba langsung kita cek betonnya. Nah, ini kita mau indikatornya lemah atau kuat. Tapi hanya sebagai indikator awal. Itu kita harus cek lagi apakah sudah diberi penerangan atau belum. Tidak salah yang 30 kali 60 atau 35 kali 70 tadi itu yang di ujung-ujung. Kalau yang di lebar-lebar ini, yang kolom antar kolom ini.
Nah, perhatikan kan nampak yang merah. Jadi jangan pikir mungkin kalau yang di kolom itu tidak nampak. Jadi semua itu kalian kira nanti semua merah jambu. Ternyata tidak. Nah, kita tadi sudah menurunkan dimensinya. Coba kita cek lebih detail. Di ujung-ujung sini sudah merah. Artinya menandakan tidak aman. Kalau kita menggunakan 300 kali 600. Artinya dia lemah. Kita cek lebih ke atasnya lagi. Nah, akibat dari yang ini juga tetap pakai yang di lantai 3 juga hampir merah semua. Ini juga jadi merah karena kita sudah menurunkan itu sebenarnya sebagai balok utama sebenarnya yang menopang kolom antar kolom yang 30 kali 60 itu. Tapi akibat kita menurunkan semua dimensinya, di sini juga jadi kurang aman juga yang lainnya. Cek lagi yang di atasnya, merah juga, merah juga, merah juga. Tapi ini hanya di ujung saja. Nah, itu cara kita mencek. Jadi kalau merah, walaupun kalau dibaca tadi ada biru, ada hijau, ada merah jambu, tiba-tiba bingung kenapa di beton tidak ada seperti itu. Yang penting fokusnya kita kalau dia masih merah berarti dia belum aman. Begitu saja berarti. Saya juga kurang tahu pasti kenapa di beton tidak ada yang biru merah. Tapi saya perhatikan di versi-versi yang lama yang misalnya versi 9 titik sekian, nampak kok yang apanya merah merah jambunya, merah jambu udah pasti yang hijau, yang merah. Karena pakai versi bajakan, mungkin juga karena pakai versi bajakan. Yang penting hindari yang warna merah, hindari yang warna merah. Dan juga semua harus tetap dicek. Semua harus tetap dicek kembali yang di Excel ini. Nah, setelah dimodelkan, tinggal kita cek saja di sini. Misalnya apakah HWF BIM yang kita gunakan tadi aman atau tidak. Di sini yang perlu diganti itu ini semua pasti data-data ini. Karena tentunya pasti beda profil, beda tegangan ya. Nah, M-nya kita masukkan, sudah ada di sini, MOX. Ini angka-angkanya sebenarnya kita tetap mengeluarkan berapa jumlah tulangan, jumlah kebutuhan tulangan di sini. Tumpuan apa? Tumpuan kiri plus, tumpuan kiri minus, lapangan plus, lapangan minus. Seperti yang kita cari sebelumnya. Sebenarnya bisa digunakan tapi kita kurang yakin gitu ya. Makanya saya lebih memprefer hasil output dari ETABS yang diambil itu gaya-gaya dalamnya saja. Kembali kita cek secara lebih detail kalau mau ngomong gitu udah kebutuhan tulangannya. Apalagi peraturan-peraturan yang terbaru seperti ini di kayak geser dan lain-lain. Jadi kita lebih yakin juga kalau kita menghitung manual di Excel gitu. Intinya karena kita menggunakan program ini sebenarnya karena kita kalau menganalisis struktur kan tidak mungkin semua struktur bangunannya. Nah kita mau mengambil kayak dalamnya saja MU, PU. Kalau menghitung tulangan kita masih bisa lah. Ini angka-angka ini angka-angka kebutuhan tulangan. Nah ada yang mau bertanya? Nanti file Excel ini saya bagikan. WFBIM. Kita tidak membahas terlalu dalam ya.
Karena ini hanya tambahan saja yang tentang baja ini. Enggak pakai kolom pedestal. Ada yang bertanya lagi untuk base plate. Untuk base plate kita ambil gaya aksi LPU, MU. Ini diambilnya di king cross column, ini ambil di tab saja nanti. Dan MU. Oh iya, ini udah ditanya tadi. Sorry, kelewatan tadi. Tetap dirilis, momen rilisnya tetap continue. Tetapi di end length offsetnya ini kan sebelumnya kita pakai 0,5 ya. Yang untuk rigid zone faktornya kita bisa gunakan 1 karena dia cukup kaku di situ ya. Cukup terjepit dia. Coba kita buat 3D lagi. Nah, di kolom nanti bisa kita buat 1 di kolom-kolom bacanya semua yang assign frame. Oh, kita unlock dulu, tetap dirilis. Menggambar momennya nanti juga jangan lupa momennya tetap dirilis juga, continue momen rilisnya. Yang kita ganti itu si assign frame. Kita select dulu kolomnya di end line offset. Kita bisa menggunakan rigid zone 1 untuk kolom. Oke, kita bisa gunakan 1. Kita select dulu tapi 1 apply. Oke. Pertemuan kolom dan di pertemuan kolom baja dan betonnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Itu base plate berarti gaya-gaya yang diambil frame kolom baja. Iya. Kolom baja yang bottomnya, yang bawah. Seperti biasa gitu. Bisa langsung diklik pun. Diklik. Kita klik, kita box. Oh, sudah harus di apa lagi ya? Jadi lama. Sudah kita buka kuncinya. Intinya seperti itu lah. Sama saja kan kayak ngambil gaya-gaya di beton tadi kolomnya. Ada PU, ada MU. MU-nya MU bawah. Nah, yes, nah, kalau ikatan angin tidak perlu digambarkan di tabs-nya. Dibuat manual saja ikatan anginnya. Kalau ini cara menghitung cording. Tinggal masukkan saja ininya untuk 150. Yang merah ini berarti kalian menginputnya ya. Ada di tabel juga. Bebannya dimasukkan. Nah, sudah otomatis semua. Nah,
Yang mau bertanya lagi, eh, bebas, terserah, tidak mesti yang pertemuan yang terakhir ini, tapi pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kalau ada yang masih kurang mengerti, silakan bertanya. Karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 9. Jadi silakan tanya apa saja dari pertemuan awal. Oh ya, apanya bisa tolong dihidupkan biar sebagai dokumentasi eh, videonya. Pakai apanya? Pakai apa itu namanya? Backgroundnya. Sambil kalau ada yang bertanya juga silakan. Eh, Intinya saya mau garis bawahi sebelum terakhir. Intinya berlatih, sebenarnya berlatih. Diulang-ulang terus. Nanti akan gampang juga kalau terus diulang. Kalau nggak diulang-ulang terus, nanti bakalan lupa saja juga. Saya juga pernah meninggalkan, tidak menyentuh sama sekali 6 bulan, langsung lupa semua, langsung bingung. Intinya sebenarnya berlatih, ulang terus menerus. Jika ada yang masih belum tepat, silakan ulang. Nah, boleh. Kalau mau masih bertanya-tanya lagi, boleh-boleh saja. Mungkin terkait mau diskusi tentang apa saja, tidak mesti tentang ITAS mungkin. Kalau saya ada waktu ya, saya akan usahakan. Oke, oke Mas Yuda. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Feli atas pemaparannya. Terima kasih juga teman-teman yang dari tanggal kemarin tanggal 1 ya, tanggal 1 Juni kita udah mulai sampai sekarang udah sampai hari terakhir. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman. Sesuai janji kami tadi, untuk di akhir sesi ini diharapkan teman-teman bisa on cam dan menggunakan virtual background untuk dokumentasi kita. Tapi kalau semisal ada kendala di kamera sehingga tidak bisa on cam juga nggak apa-apa. Baik, makasih Mas Bintara, makasih Mas Dwi Sahyanto. Mas Abi, apakah bisa on cam Mas? Oke, baik. Mungkin Mas Abi, oh bisa, mantap, mantap, mantap. Oke, kita Share tunggu ya screen-nya Mas. dimatikan aja. Gimana Mas? Share screen-nya Oh iya, share screen-nya dimatikan. dilepas saja, dimatikan saya. Ya, ya kita tunggu Mas Abi dulu ya, teman-teman. Ini di kampus mana saya nih, Bintara? Masih kuliah atau udah tamat? Baru kelar di kampusnya di mana? Oh, Semarang. Kalau Dwi, kampusnya, siapa tahu kita ketemu misalnya di proyek nanti, atau ketemu-ketemu di bandara misalnya. Silakan saling menyapa saja, nggak usah malu. Oke, oke, oke Mas. Oke, mantap. Kita udah on cam semua ya Mas? Oke, siap. Aku foto ya Mas. 1, 2, 3. Oke, bentar. Sekali lagi Mas, gaya bebas Mas. 1, 2, 3. Bentar, bentar. 1,
2, 3. Mantap. Oke. Dah. Baik, terima kasih banyak semuanya atas atensinya, atas apresiasinya. Kami dari tim Marga Bumi sangat berterima kasih atas antusiasnya. Dan sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Dan kita ada grup WA itu bisa untuk diskusi. Semisal Mas Peli nanti ada waktu dan teman-teman ada pertanyaan, bisa diskusikan melalui grup WA tersebut. Terus untuk video conference-nya, rekamannya dimohon untuk kalau semisal mau disimpan, segera disimpan karena kita setiap bulannya akan kita hapus. Jadi yang di bulan Juni ini nanti setelah masuk Juli kita akan hapus itunya rekamannya karena akan ada kelas baru sesi 2 batch 2. Oke, untuk selanjutnya untuk piagam sertifikat kita akan ada sertifikat itu nanti akan kami kirim maksimal H+4 dari pelaksanaan training ini. Jadi kira-kira tanggal 15 itu nanti maksimal kami kirim di email masing-masing. Baik, terima kasih sekali lagi kami dari Harga Bumi mengucapkan terima kasih atas antusiasnya. Mas Peli terima kasih banyak, Mas Bintara, Mas Dwi Cahyanto, dan Mas Abi terima kasih banyak. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Meetingnya ya Mas. Oke, sampai berjumpa lagi. Mantap. Makasih Mas Peli. Mari.